Haleluya, Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion. Kitab 1 Petrus kali ini menasehati kita ketika kita mengalami penderitaan, penganiayaan, penolakan, bahkan kita disalahkan ketika kita tidak melakukan kesalahan. Nah, saudara, kitab ini justru memang sebenarnya dituliskan kepada jemaat gereja mula-mula, gereja di Asia Kecil ketika menghadapi segala penganiayaan. Nah, saudara, di dalam ayat ke-9 pasal yang ketiga ini, 1 Petrus mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, dan kemudian Rasul Petrus mengutip di dalam Mazmur 34 mengatakan ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan-permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, ini ayat-ayat ini memang susah sekali kita lakukan pada zaman dunia saat ini, di mana setiap perbuatan harus menanggung akibatnya. Dan kita, kalau kita tidak hati-hati sebagai anak Tuhan, identitas sebagai anak Allah yang harus mencerminkan ya kasih Yesus, kita akan selalu membalas karena rasa adil itu. Betul saudara ya. Nah, tetapi di sini kita diperhadapkan untuk menjadi orang baik atau orang benar. Ya, gampang sekali menjadi orang baik. Ya, kita menyenangkan manusia. Ya, kita bersikap adil. Tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah menjadi orang benar. Artinya saudara, ketika menjadi orang benar di dalam Tuhan, kita kadang-kadang harus melawan arus nilai-nilai dunia, pedoman-pedoman dunia. Karena Kristus, kasih-Nya yang diberikan kepada kita, bahkan Dia mengatakan kasihlah musuh-musuhnya. Nah, ayat firman Tuhan ini sangat bertentangan sebenarnya dengan kehendak kita, pikiran kita, logika kita. Ketika kita dijahati, ketika kita dijahili, ketika kita bahkan dihianati, difitnah, condongnya kita ingin membalas. Ya, kita tidak melakukan kejahatan, tetapi dengan tidak melakukan kebaikan, kita tidak menuruti firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi firman Tuhan menaikkan satu tingkat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berkati mereka yang berbuat jahat kepada kita. Saudara, rasanya tidak adil, tetapi ketika kita melakukan itu, firman Tuhan katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang benar, bukan menjadi sekadar orang-orang baik. Ketika kita menjadi orang benar, pasti kita adalah orang baik. Betul saudara ya, ketika kita menuruti firman Tuhan, menuruti apa yang diajarkan Tuhan, untuk kita bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Musuh-musuh ya, orang yang mengkhianati kita, orang yang bertentangan dengan kita, orang yang mungkin meninggalkan kita ketika kita melakukan kebaikan kepada mereka. Tidak hanya kita tidak boleh membalas, tetapi kita harus memberkati mereka. Saudara, karena itu kita dipanggil. Saudara sekalian, memang tidak gampang, tetapi firman Tuhan ini, kalimat dalam bahasa aslinya adalah berbentuk perintah, saudara. Perintah firman Tuhan bagi kita semua untuk menjadi orang benar, tidak membalas kejahatan, tetapi justru memberkati. Dan perintah firman Tuhan ini dalam bahasa aslinya dilakukan terus-menerus. Bukan sekali, tapi terus-menerus. Karena kenapa? Tuhan tahu kita akan menghadapi tantangan pengkhianatan dari manusia, kejahatan yang ditimpakan kepada kita. Tuhan ingin respon kita adalah respon yang benar, yang ilahi, sesuai dengan kasih Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya, di dalam Roma 12 mengatakan demikian. Ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Allah yang berhak, Allah yang berkuasa,
Allah yang adil yang menuntut pembalasan. Kita serahkan kepada Tuhan. Bagian kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan adalah memberkati bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bapa di surga, kami tahu ini adalah kebenaran firman-Mu, ini adalah perintah-Mu Tuhan, dan perintah-Mu untuk kami jalankan terus-menerus dalam kehidupan kami. Tidak enak Tuhan secara pikiran, tidak gampang secara hati kami Tuhan, tetapi ini adalah perintah-Mu, sehingga kami boleh disebut orang-orang benar, dan kami boleh menerima berkat dari Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kuatkan saudara untuk melakukan perintah Tuhan, memberkati ketika saudara dijahati. Di dalam nama Tuhan Yesus.